Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan channel Karina Ashari. Kita ketemu lagi dengan bunda saya yang menceritakan tentang papanya. Dan ini episode keempat. Oke, kita persilakan. Iya. Persilakan. Ya, aduh, sebenarnya berat banget ya ngomongin masalah ini. Cuma seperti episode yang pertama, kedua, mudah-mudahan kalian pada nonton, karena tujuan saya adalah untuk anak-anak yang broken home, yang ditinggal papahnya atau ibunya, bagaimana melalui itu dan kenapa saya menceritakan kisah tentang saya. Itu adalah untuk salah satu contoh dan bukan kemungkinan, pasti banyak orang yang mengalami hal yang sama walaupun dengan kerikil-kerikil yang berbeda yang saya jelaskan tadi, dengan dampak yang berbeda, untuk mengambil hikmahnya, dan kalian tidak sendiri di sini. Ya, saya lanjut lagi episode yang kedua kemarin tentang pertemuan saya dengan papa saya. Saya menceritakan bahwa kita bertemu di mobil dan saya mempertanyakan kenapa meninggalkan kami, dan itu ada jawabannya di episode yang kedua, pertemuan saya dengan papa. Nah, setelah itu papa kira-kira 3 hari bersama saya. Nah, belum bertemu dengan adik saya yang nomor 2. Nah, setelah itu dalam 3 hari itu memang awalnya papa meminta maaf waktu ditelepon sebelum ketemu dengan saya. Tapi selama 3 hari itu saya hanya sekedar menunggu apa yang papa lakukan ke saya, usaha-usaha apa untuk untuk bersama saya, misalnya mendiskus masa lalu, atau kita lebih banyak ngobrol, atau kita mungkin jalan berdua, atau mungkin apa saja gitu. Tapi ternyata di sana jarang sekali kita ngobrol ya, Kalau ngobrol tuh mungkin pas lagi makan, dan itu kan juga ngobrolnya bukan hal-hal yang penting, terus dan yang lain-lain. Dan dia justru lebih membanggakan atau lebih menceritakan kedua orang anaknya. Dia bilang, oh ya, dia sempat suami saya telepon saya, dan saya sempat kasih ke papa. Pertama kali dia nyampe di rumah dan dia nangis. Dia bilang terima kasih sudah baik dengan anak saya. Terus terima kasih banyak, itu aja yang dia ngomongkan. Dan 3 harinya itu seperti biasa, hanya jalan makan, tidak ada ngomong apa-apa. Di mobil itu dia hanya, kalau kita jalan di mobil, dia hanya telepon teman-temannya. Misalnya temannya yang, teman saya itu ini, posisinya ini, kedudukannya ini. Terus menceritakan tentang apa pekerjaannya dia, yang saya tidak tahu itu benar atau tidak gitu ya kan. Karena dia membawa nama orang penting di Indonesia, dan orang penting itu juga pernah menjadi presiden kita ya. Maaf sekali lagi kalau salah, karena saya juga tidak tahu cerita yang aslinya. Saya tidak sebutkan bagaimana katanya dia bekerja di pemerintahan itu, tugasnya untuk menjadi asisten atau pembantu, atau dia bilang sih jongosnya gitu ya, untuk segala hal di pemerintahan itu. Nah, saya tidak tahu itu benar atau tidak, saya tidak mengerti gitu ya kan. Karena kalau menurut mama saya, papa itu, dan juga ibu dari mama saya, papa itu orangnya suka berbicara yang kemungkinan nggak banyak benernya kayak gitu. Saya nggak tahu juga itu, sekali lagi saya tekankan, saya nggak tahu juga. Tetapi di situ tidak ada keintiman antara anak dan bapak. Di situ dia hanya membanggakan bahwa adikmu yang Sita, dia menjadi dokter robotik bla bla bla. Terus dia pernah masuk di TV juga, di Dokter Oz, ya kan. Terus setelah itu adikmu yang Fitri, anaknya dia yang pertama, dia
kerja di mana saya juga tidak tahu, tapi dia kuliah dan sekarang lagi menyelesaikan, kalau nggak salah ya waktu itu S2 ya. Terus dan papa sudah bicara sama Sita tentang kamu yang dokter itu, dan dokter itu katanya menerima. Aneh ya, kenapa dia yang harus menerima ya? Seharusnya kan saya yang menerima atau enggaknya kayak gitu. Menerima kamu, dan adikmu juga bilang yang Sita itu, papa siap nih terima anak papa yang ini. Karena dia lihat saya pakai baju yang seksi gitu ya kan. Waktu di papa tunjukkan di foto WA saya, di foto WA itu kan pakai baju yang cukup seksi bagi mereka. Nah, terus akhirnya saya berpikir memangnya kenapa papa harus membicarakan masalah kesuksesan anaknya? Anaknya pernah ke luar negeri, pernah apa aja lah di luar negeri ya gitu, dan sangat sukses, terus bisa beli rumah, bisa dengan usia muda sudah bisa beli apartemen di Jakarta. Terus sekarang dia sudah menikah dengan seorang dokter juga, kalau nggak salah dokter tulang. Terus bisa beli rumah seharga 5 miliar. Bagi saya itu nggak adil banget ya gitu loh. Bagaimana hancurnya saya mendengar papa bicara seperti itu. Benar ya kan, hancur. Karena saya juga punya cita-cita. Adik saya juga punya cita-cita. Nah, bagi kalian semua yang mungkin sukses dengan perpisahan rumah tangga keluarga kalian, saya ucapkan selamat ya, dan saya bangga dengan kalian. Tetapi jangan lupa, permasalahan perpisahan atau permasalahan seseorang itu terdengar sama, seperti saya berulang-ulang selalu, maaf kalau saya selalu bicara masalah ini, terdengar sama, kelihatan sama, tapi kerikil yang dihadapinya itu berbeda. Orang tua yang kalian hadapi itu berbeda. Mungkin seperti saya bilang, salah satu keluarga orang tua kalian yang kalian ikuti orang tua yang sangat strong. Mama saya strong, tapi seperti saya bilang, dia memiliki depresi, dia memiliki stres, dan itu dampaknya ke kami. Dan dia juga bekerja keras, kami sama dengan anak-anaknya, kita semua bekerja pada saat itu. Apalagi dia ditinggal suaminya dua kali ya kan, dan anaknya ada yang berpisah sampai di Surabaya 4 orang. Nah, singkat cerita, saya sedih sekali papa bilang seperti itu, karena saya ingat sekali untuk saya sekolah saja, saya waktu SMA, saya ikut dengan bude saya menawarkan diri, dan bude saya itu termasuk baik. Memang dia tidak memberi aturan pekerjaannya begini gini tidak, tetapi karena mereka kan muslim ya, bangunnya itu sering sholat subuh gitu, terus jam 6 itu sudah pada bangunan. Jadi, dan rumah Pertamina di Palangkaraya itu besar banget kayak gitu. Nah, saya tidak mungkin bangun jam 5 untuk membersihkan semuanya itu. Jadi dengan pemikiran saya sendiri, inisiatif saya sendiri, saya bangun jam 3 subuh atau setengah 4 subuh tiap hari untuk bersih-bersih kayak gitu. Itu aja hanya untuk biaya sekolah dan uang sangu supaya saya bisa lulus SMA. Dan jujur aja waktu SMA itu saya tidak fokus belajar memang, karena saya bangunnya jam segitu. Terus pulang sekolah mungkin istirahat sebentar, kadang-kadang gosok sampai dari jam pulang sekolah sampai sore hampir maghrib kayak gitu. Terus malam udah mau tertidur kayak gitu. Waktu itu saya belum kena insomnia, itu buat zaman-zaman sekolah. Saya kena insomnia waktu 7 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah, saya itu hobinya di art. Saya suka sekali dengan dancing. Saya ingat waktu saya masih belum ikut bude, saya itu ikut dancing, ikut latihan tari Bali, dan itu hanya membayar Rp250, dan itu rumahnya jauh banget, jauh banget ya. Tempat tarinya ya, itu. tempat tarinya itu dari Perapatan sampai ke SMP apa tuh yang gunung bakar, bukan gunung bakaran, apa itu gunung, apa itu namanya? Gunung Malang ya, bukan? Ya, Gunung Malang. Bukan. Bukan. Gunung Pasir. Oh, Gunung Pasir. Dari Perapatan luar sampai itu daerah situ, dan saya tuh jalan kaki setiap habis pulang sekolah. Tapi
kan kalau kita mau tampil kan kita harus sewa kostum, kita harus bayar 250.000 rupiah gitu, dan mama saya tidak punya uang, akhirnya gagal. Terus saya suka sekali dengan interior design, saya punya cita-cita dua waktu itu, ingin menjadi pengacara sama interior design. Kalau ingin jadi pengacara, saya waktu itu karena hidup kami sulit sekali, menderita sekali, saya ingin menjadi pengacara untuk orang-orang yang tidak berdaya ya. Orang-orang yang seperti kami, orang-orang yang susah dalam finansial dan miskin dan terhina, tidak memiliki keadilan. Saya ingin sekali menjadi pembela untuk mereka gitu ya. Tetapi itu tidak terwujud seperti itu. Tapi saya selalu bilang sama mama waktu saya kecil, Mama, doakan saya untuk menjadi orang yang punya uang. Karena saya ingin sekali mama punya panti asuhan waktu itu. Nah sekarang mungkin saya tidak terwujud dengan panti asuhan, tetapi saya selalu menyelipkan uang. Maaf saya cerita seperti ini supaya kalian tahu tujuan hidup saya. Pelajaran yang saya petik ketika saya hidup susah itu banyak sekali. Tuhan meletakkan saya di posisi gelap seperti itu memiliki tujuan ternyata, karena itu membentuk karakter saya yang begitu sensitif dengan sesama. Saya bisa menangis ketika melihat orang di jalan yang susah. Terus saya selipkan uang saya korbankan uang saya, teman-teman saya bisa beli ini beli itu, tapi saya kumpulkan uang karena demi untuk membantu beberapa orang kayak gitu. Nah, saya menceritakan ini bukan sombong, bukan untuk pamer, bukan untuk riak, tidak. Tetapi saya menceritakan ini adalah bagaimana masa gelap itu bisa merubah karakter saya, yaitu menjadi orang yang peduli, pribadi yang peduli, pribadi yang memiliki empati yang tinggi. Bahkan mungkin itu salah satunya juga membuat saya memiliki insomnia juga, karena terlalu peduli, terlalu mendam. Dan saya juga pernah berbicara waktu itu dengan salah satu orang bule waktu saya di Australia. Dia bilang rata-rata orang yang memiliki masalah depresi atau apapun itu mental, mereka adalah orang-orang yang sangat sensitif. Mereka orang-orang yang sangat peduli dengan lingkungan, dan itu kena sekali dengan saya kayak gitu. Nah, nanti saya lanjut dengan papa saya, dan saya bangga dengan karakter ini, walaupun saya mohon maaf saya belum bisa menggapai untuk membuka panti asuhan karena kondisi seperti ini. Bunda juga tulang punggung dari seluruh keluarga, dan keluarga kita belum ada yang sukses. Terus tetapi saya mengumpulkan uang. Saya rela tidak membeli sesuatu yang sangat saya suka. Saya membeli sebidang tanah yang murah di Kalimantan, itu 3.000 meter persegi, dan saya sudah tekadkan itu akan saya bagikan untuk 5 keponakan saya dan untuk panti jompo. Saya ingin menyumbangkan tanah itu untuk panti jompo, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan pernah merubah hati saya untuk niat saya. Amin. Walaupun nanti harga tanah itu akan naik atau gimana, Tuhan jangan pernah. Saya percaya rahmat itu bukan dari apa-apa, tapi rahmat itu akan datangnya dari Tuhan ya. Kita belajar untuk memahami apa yang Tuhan bicara dengan kita, bahwa kalau ketika kita percaya dengan Dia, Tuhan akan berikan kita cukup. Seperti itu yang saya pelajari. Jadi itu yang saya doa. Kalau saya doa, saya selalu berdoa, jangan rubah hati saya Tuhan, karena manusia itu bisa berubah ketika lihat uang, tanahnya harganya jadi berapa gitu. Begini, ya kan, akhirnya sayang, aku kasihkan, lebih bagus aku beli, aku ambil aja, nanti aku belikan tanah yang lebih murah lagi. Mudah-mudahan ya dalam nama Tuhan, mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan saya. Nah, singkat cerita akhirnya saya kembali ke papa saya. Saya melihat karakter papa saya itu benar-benar jauh dari saya. Nah, satu hal yang bagus dari mama saya ketika dia mendidik saya waktu masih kecil, kalau dia pergi, dia selalu bilang, kalau ada pengemis datang, kamu uang jajan tidak punya, kamu kasih apa yang ada di rumah. Itu yang selalu mama tekankan.
ketika saya jalan sama mama saya, lihat orang miskin, walaupun kita miskin, dia selalu memberi, seperti itu. Dia selalu memberi. Nah, itu kehebatan dari mama saya, dan saya tidak melihat itu dari papa saya. Papa saya itu bagaimana ya? Sombong, ada sedikit sombong. Kalau menurut saya pribadi, maaf, saya harus bicara begini, sombong dan jauh dari karakter saya. Nah, dan ketika pada saat itu tidak ada hal yang saya harapkan bisa terjadi antara hubungan saya dengan papa saya. Saya cukup terdiam dan tidak mau berbicara apa lagi atau bercerita apa lagi karena dia sudah membanggakan anaknya. Oke, singkat cerita, dia pulang dan saya bilang, Papa harus datang ke sini lagi karena saya akan panggil adik saya Sari dan saya akan panggil adik saya Ita yang dari papa kedua ya. Nah, untuk berkenalan. Memang pada saat itu saya tidak pertemukan mama saya dengan papa saya dulu, walaupun mama saya ngotot ingin ketemu karena saya tahu pasti nanti akan berkelahi dan kesempatan untuk anak saya, maksud itu anak antara bapak itu akan hilang karena akhirnya akan berkelahi. Jadi maksud saya selesaikan dulu masalah pribadi saya, masalah pribadi adik saya dengan papa saya, selesai, tenang. Dan jika semuanya berjalan lancar, baru saya akan ketemukan dengan mama saya, kayak gitu. Nah, ternyata akhirnya dia setuju mau datang lagi. Saya panggil adik saya dan papa saya datang. Saya panggil adik saya yang satunya lagi supaya dia bertemu dengan papa kandung saya, walaupun itu bukan papanya dia. Hal yang sama terjadi. Dia kita sering jalan, kita jalan makan di luar, terus makan di rumah, saya masak, terus cerita ngobrol-ngobrol yang nggak penting kayak gitu, tidak ada pendekatan spesial untuk kita. Terus dia hanya kelepaskan jamnya, dia kasih ke Sari untuk kenang-kenangan. Terus ada hal penting yang diucapkan pada saat itu dengan kami. Dia bilang, Papa mau kasih kalian uang sebesar 500 juta. Supaya itu untuk digunakan dengan yang baik, misalnya beli rumah. Dan waktu itu saya bilang sama Papa, kalau memang Papa berniat, kami tidak meminta. Sedikit pun kami tidak pernah meminta. Tapi kalau Papa berniat memberi, jangan untuk saya, tapi biarlah untuk adik saya. Karena adik saya belum punya rumah ya. Dan anak-anaknya itu ikut mama dan ikut saya, maksudnya itu saya menanggung gitu ya, untuk papa, untuk adik saya dan untuk keponakan saya. Nah, papa bilang oke, bagus kalau seperti itu. Nah, saya pikir itu niat yang positif. Saya mulai berubah lagi pikiran saya dengan papa saya, kayak gitu. Tapi saya sudah bicara sama si adik saya Sari, jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap masalah rumah itu, Sari, aku bilang gitu. Karena walaupun kamu tidak punya rumah, tapi anak-anakmu dengan saya, dan saya tidak punya anak. Apa yang saya miliki itu untuk keponakan saya, aku bilang gitu. Jangan berharap itu. Karena saya percaya, janganlah kejar sesuatu dari orang lain, tapi kejarlah sesuatu itu dengan usaha kita sendiri, dan kita banyak-banyak aja berdoa, ya kan, karena usaha dan berdoa, gitu. Jadi tidak perlu mengharap supaya tidak ada rasa sakit hati. Nah, dan akhirnya Papa seperti biasa sering nelpon temennya, terus minta antar Oi. Oi itu adalah teman saya yang suka nyupiri saya karena saya insomnia, jadi saya butuh orang untuk membawa saya kemana-mana untuk menjadi supir ya gitu. Karena saya pernah nabrak 4 motor waktu itu. Puji Tuhan tidak ada yang kecelakaan ya, waktu itu hanya motor parkiran aja. Nah, Papa singkat cerita Papa pulang. Nah, setiap kali Papa pulang seperti yang pertama dan yang kedua itu sulit sekali kita hubungi. Padahal kita tuh pengen cerita apa kabarnya Pak atau seperti apa gitu. Nah, dan puncaknya adalah pada saat Lebaran. Saya ingin sekali mengucapkan selamat Lebaran dengan Papa untuk yang pertama kalinya. Nah, tapi tidak diangkat, WA tidak dijawab, SMS tidak dijawab. Terus sampai akhirnya
suami saya yang SMS dia, dan dia bilang, oh saya ada di Jakarta, saya bersama dengan orang penting di Jakarta yang tadinya dia bilang bekerja dengan dia, dan orang penting itu pernah menjadi presiden kita gitu. Itu sedikit lucu ya, saya karena saya kurang begitu percaya dengan cerita dia gitu ya. Nah akhirnya saya diamkan gitu. Nah akhirnya diam-diam saya karena Sita tuh sudah menerima saya tahu Facebooknya Sita yang menjadi dokter itu, saya kirim melalui Messenger. Saya bilang, selamat Idul Fitri adikku, selamat Idul Fitri dek, mohon maaf lahir batin. Dan dia menjawab, oh iya mbak, sama-sama, kita sedang ada di Jogja. Kita sedang ada di Jogja. Wow. Saya kaget sekali waktu itu. Dan akhirnya saya buka Facebooknya, memang ada fotonya mereka ada di rumah keluarga di daerah Jawa itulah ya. Nah, saya kecewa sekali pada saat itu. Nah, akhirnya singkat cerita, tidak lama berapa hari kemudian papa telepon saya lagi. Dia berbicara masalah uang lagi. Dia bilang, kan begini Mbak Esther, uang 500 ini itu uangnya bertiga. Terus uang bertiga dengan aku tidak tahu dengan siapa, atas persetujuan bertiga. Gimana kalau saya kasih separuh dulu, nanti separuhnya itu nanti. Nah, terjadilah perdebatan itu. Nah, perdebatan itu karena saya berpikirnya begini, kok hanya uang seperti itu aja dia harus harus menunda gitu ya, harus dibagi dulu. Menurut dia karena keluarganya dia kan pasti istri dan anak-anaknya itu membutuhkan juga. Nah, setahu saya mereka itu orang yang sukses ya, anaknya dokter dan belum punya anak pula, dan tidak ada tanggungan, tidak seperti saya yang menjadi tulang punggung kayak gitu ya kan. Terus papa saya juga punya pensiun. Terus anak yang pertama juga sukses seperti itu. Nah, cuma anak yang pertama pada saat itu memang belum tahu tentang kami, dan papa itu ketika ke Bali juga mereka belum tahu. Alasannya papa, saya tanya, kenapa Pak Fitri tidak dikasih tahu tentang kami? Dia bilang, oh dia lagi ujian. Aku tidak mau mengganggu pikirannya dia. Sekali lagi di sini saya tekankan, dia sangat-sangat menjaga perasaan anak-anaknya yang dari istri kedua. Tapi bagaimana dengan perasaan kami? Sedikit pun tidak dia jaga. Seharusnya dia menjaga. Iya kan? Seperti itu. Dan saya hanya cukup terdiam saja. Nah, singkat cerita, akhirnya saya berdebat masalah itu, dan saya pernah memang agak sedikit perdebatan melalui WA dan tidak pernah dijawab. Dan puncak dari WA saya itu di blog itu adalah ketika saya mengirimkan video Deddy Kobuser dengan istrinya menghadiri wisuda anaknya. Dan anaknya Deddy Kobuser pada saat itu menjadi juara kelas ya. Dan saya menangis melihat Deddy Kobuser dengan istrinya yang sudah berpisah, tapi mereka tetap bersama, bersatu, sehingga anak itu sukses. Saya kirimkan video itu. Tidak lama kemudian video itu dihapus. Dan saya bicara sama dia, terima kasih Pak sudah menghapus video saya. Saya bilang begitu. Nah, sejak saat itu saya diblok. Akhirnya saya melalui SMS. Dan di SMS itu banyak kekacauan yang terjadi karena mama saya lapor saya nangis-nangis, katanya istrinya menuduh dia macam-macam lah, apa. Dan saya akhirnya hubungi papa lewat SMS, tidak dibalas. Dan saya menghubungi Sita juga, saya bilang saya macam-macam di sana bilang, karena kesabaran saya sudah habis. Mereka tidak pernah menjaga perasaan kami juga. Untuk apa saya menjaga perasaan mereka di sini? Mama sudah diinjak. Itu saja. Saya pergi ke dokter psikiater saya waktu itu dengan gemetaran, dengan menangis, dengan tidak terima. Dan papa itu
sempat saya bawa ke psikiater saya waktu itu supaya dia tahu penyakit saya itu apa. Pernah papa itu datang. Dan papa bilang ini mungkin kesalahannya dia. Papa itu hanya manis di mulut, tapi tindakannya nggak sama. Jadi saya nangis-nangis, saya bilang sama dokter saya, ini betul-betul sudah menginjak saya, gitu ya. Dia bilang kan, pokoknya sesuatu yang paling buruk tentang mama saya sehingga mereka berpisah. Jadi saya bilang sama papa saya dan dokter saya bilang, Mbak Aster sabar aja, jangan pikirkan, kalau Mbak Aster pikirkan itu akan menghancurkan Mbak Aster sendiri, sedangkan Mbak Aster itu adalah tulang punggung dari keluarga. Nah akhirnya saya bilang sama Sita dan papa lewat messenger dan SMS, saya bilang, oke, kalau seperti itu dengan perdebatan yang begitu panjang, saya lupa juga waktu itu saya screenshot semua percakapan itu, tapi sayangnya HP itu rusak dan HP itu sudah pernah dipinjam sama mbak saya dan pernah dipinjam sama Oi dan ternyata memang rusak. Dan pada saat ya, padahal itu adalah bukti satu-satunya percakapan saya ya gitu loh. Nah tapi tidak apa-apa lah, bukti yang terkuat adalah Tuhan. Itu saja. Dia mau bicara apapun saya tidak peduli, bukti yang terkuat adalah Tuhan. Dan memang dari, makanya saya mau bicara dengan kalian semua, jangan melihat seseorang itu dari cover ya. Jangan melihat oh yang sana pakai baju yang lebih sopan, yang di sini lebih pakai baju yang mungkin terlihat tangannya, pakai celana, pakai rok pendek atau celana pendek. Jangan melihat segala sesuatu dari depannya atau covernya aja. Karena dan jangan melihat seseorang dari pendidikannya aja juga ya, karena gitu. Karena itu walaupun mereka, saya tidak mengatakan orang yang S2, S1, S3 atau dokter atau apa mereka punya pemikiran yang sempit, tidak semuanya. Banyak sekali orang-orang yang maksudnya itu orang yang punya pendidikan tinggi dan berpikir lebih luas. Tetapi itu tidak terjadi dengan anak-anaknya papa yang katanya dokter, yang ini, yang itu. Karena apa? Kalau memang mereka punya pemikiran yang luas, seharusnya mereka bisa mengakurkan, seharusnya mereka bisa menyadari, seharusnya mereka bisa mengumpulkan, berbicara dengan baik-baik, ya. Seharusnya mereka yang sudah besar-besar itu, yang sudah jadi dokter dan satunya juga lulus S1 atau S2, saya tidak tahu, dan punya suami juga dokter, seharusnya mereka meletakkan diri mereka menjadi kami, anak yang ditinggal, gitu. Ternyata mereka tidak melakukan itu, gitu ya. Nah, dan saya bicara sama mereka karena sudah tidak ada pembelaan lagi dari kita. Saya bilang, oke Pak, kalau memang mama salah seperti itu, bagaimana kalau papa dan istri papa dan mama pergi umroh dan bersumpah di depan Ka'bah? Itu yang saya minta sama mereka, dan tidak dijawab oleh anaknya dan tidak dijawab pula dengan papa saya. Dan mama saya siap. Saya bilang sama papa saya, tidak mungkin kan masa anaknya papa tidak bisa naikkan umroh, ya kan? Aku bilang gitu. Saya hanya biaya mama saya dan anak papa, biaya papa dan istri papa untuk pergi umroh dan bersumpah di sana. Itu kata-kata terakhir yang hanya bisa saya lakukan. Nah, sejak saat itu tidak ada lagi pembahasan dengan saya, dia tidak pernah hubungi saya lagi. Nah, akhirnya saya merasa lebih terluka lagi karena saya merasa ditinggalkan kedua kalinya. Saya sakit hati sekali. Dulu-dulu saya sudah tenang, walaupun saya terkena insomnia, paling tidak saya bisa tidak memikirkan papa, ibaratnya ya. Seperti saya bilang, saya berusaha keras melupakan dia. Tiba-tiba dia sendiri yang datang untuk meminta maaf dan akhirnya meninggalkan kita kedua kali. Walaupun ada perdebatan, seharusnya sebagai orang tua dia memahami kenapa anak saya berdebat, kenapa anak saya banyak bertanya, kenapa anak saya banyak komplain ya tentang ini. Kenapa dia seperti itu? Karena aku tidak pernah ada di sana selama 42 tahun untuk dia. Dan aku membiarkan dia hidup menderita dengan penuh hinaan. Yang seperti saya bilang, Papa lihat video saya yang episode yang kedua dan pertama tentang pertemuan dengan Papa saya. Dia sendiri bilang, bagaimana keluarga mama saya, bagaimana keadaan mama saya. Ya kan? Nah,